Polisi menggerebek lokasi swab tes drive-thru di Jalan Pulau Pinang, Medan, Sumatera Utara. Dugaannya pelanggaran protokol kesehatan soal izin dan pengelolaan limbah medis tak benar. Puluhan kotak alat swab dan rapid antigen diamankan, termasuk sejumlah plastik besar berisi limbah medis alat rapid dan swab. Petugasnya pun dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Langkah ini diambil setelah geger alat rapid antigen Bekasi Bandara Kuala Namu Medan hingga yang terbaru penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal. Bang, apa ini pengembangan vaksin jual beli yang Polda kemarin? Sementara masih kami selidiki. Bang, barang yang diamankan ini apa bentuknya? Alat rapid antigen atau apa? Ya, termasuk alat Limbah juga? Dan limbahnya. Polisi belum juga berhasil menangkap pria yang dicap kolor hijau oleh warga Sendang Rejo, Langkat, Sumatera Utara karena aksi mesumnya masuk ke dalam rumah warga. Kain kuning penutup kepala pelaku sudah disita polisi untuk dipelajari. Korban aksi kolor hijau kali ini adalah perempuan muda bernama Herliani. Ia yang hanya tinggal bersama anaknya tiba-tiba disatroni pelaku ke kamar saat subuh. Saya balik arah gini. Pas balik arah gini dia pun spontan langsung gini juga melompatin. Lampu ini langsung. hidup nggak? Hidup semua. Jadi Ibu nampak posisi dia? Nampak. Sama mukanya tertutup? Asli, mukanya aja yang tertutup, nggak bisa lah. Cuman postur belakang lah, kalau depan nggak nampak karena dia kan udah berbalik arah ke sana ya kan. Dia pada saat itu nggak lari ya Bu ya? Nggak, jalan Tapi santai. kayaknya dia santai, nggak takut santai. gitu? Saya teriak tolong-tolong pun dia santai jalan. Warga mendesak polisi segera menangkap pelaku karena sudah beberapa kali beraksi dan kerap meneror perempuan yang sedang tidur malam. Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Informasi pertama pemirsa di iNewsroom, seorang pemuda di Kota Pasuruan, Jawa Timur tega menganiaya tunangannya di sebuah tempat makan. Aksi pemuda itu terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Inilah video penganiayaan seorang gadis yang diduga dilakukan oleh tunangannya di warung nasi ayam geprek di Jalan Panglima Sudirman di Kelurahan Purworejo, Kota Pasuruan. Korban dipukul di bagian kepala dan saking kerasnya pukulan, korban bahkan sampai jatuh terjungkal. Beruntung, tindakan main hakim sendiri bisa dilerai salah satu teman korban. Usai videonya viral, pelaku A, B, C dan seorang temannya yang membantu aksi kekerasan diamankan di rumahnya masing-masing. Kami langsung bergerak cepat menangkap pelaku inisial ABC di rumahnya di Grati, wilayah Grati. Adapun TKP-nya yaitu di salah satu tempat makan. Penganiayaan itu terjadi lantaran pelaku kesal. Korban 4 hari tak memberi kabar. Atas perbuatannya, kini pelaku meringkuk di sel tahanan Mapolres Kota Pasuruan. Pelaku juga terancam gagal menikahi korban meski sudah bertunangan. Pemirsa, yang sedang marak saat ini, kurir cash on delivery atau COD lagi-lagi menjadi sasaran ancaman pembeli. Nah, pembeli bahkan mengancam kurir dengan senjata tajam. Iya Pak. Nah, tadi kan saya bilang ya Pak. Tadi kan saya bilang, Bapak kalau misalkan ragu, Bapak mendingan nggak usah dibayar atau tanya atau siapa dulu. Nggak bisa begitu. Cuman kalau udah begini. Ketipu. Iya. Karena kalau nah, saya buka. Oh nggak bisa. Jadi kalau misalkan Bapak sekarang video ini direkam kurir saat mengantarkan pesanannya. Pembeli marah karena mendapati paketnya kosong dan hanya berisi kertas. Ia pun meminta uangnya dikembalikan dan mengancam kurir dengan senjata tajam. Aksi ini terjadi di Jalan Musyawarah, Kampung Parung Bening, Ciputat, Tangerang Selatan. Tidak lama setelah kejadian, pembeli berinisial MDS ditangkap dan diperiksa di Polsek Ciputat Timur. Bapak mendingan nggak usah dibayar atau tanya atau siapa dulu. Nggak bisa begitu. Cuman kalau udah begini. Ketipu. Iya. Karena kalau setiap saya buka. Oh nggak bisa. Jadi kalau misalnya. Pemirsa, kasus pembeli menolak barang kiriman kurir ini semakin sering terjadi. Tidak hanya mengancam, pembeli bahkan ada yang menodongkan senjata api ke kurir yang hanya bertugas mengantarkan barang. Mas, prosedur COD itu gimana?
Sebelum dibuka. Kembali, tidak usah lagi salah. Bisa gitu lah. Perdebatan ini terjadi antara kurir pengantar barang online dengan pembeli. Merasa barang yang dikirim tidak sesuai pesanan, konsumen menolak menerima dan membayar barang. Alih-alih protes pada penjual, konsumen justru menyalahkan kurir dan meminta kurir mengembalikan barang. Tak hanya sekali, kejadian seperti ini marak terjadi dan viral di media sosial. Seperti yang terjadi di Jawa Barat saat keluarga konsumen menolak menerima barang karena tidak sesuai dengan pesanan. Mirisnya, barang terlanjur dibuka dan konsumen malah mempersekusi kurir. Yang tak kalah memprihatinkan, menimpa seorang pria di Bogor, Jawa Barat yang harus berurusan dengan polisi hanya karena sepasang sendal. Ia menodongkan benda mirip senjata api kepada seorang kurir saat mengetahui sendal yang dipesannya tak sesuai keinginan. Pria ini akhirnya harus berurusan dengan polisi. Maraknya fenomena ini disebabkan karena minimnya pemahaman warga dan konsumen atas mekanisme pembayaran saat pengantaran atau COD. Namun tak hanya konsumen, para penjual online pun juga berkontribusi dengan tidak melengkapi deskripsi produk yang dijual secara detail sehingga menyebabkan kerancuan dan kekecewaan konsumen saat menerima barang. Ironisnya, fenomena ini justru marak terjadi saat transaksi jual beli secara online tengah gencar dikampanyekan guna mengembalikan kondisi ekonomi yang terpuruk dihantam pandemi. Bak pisau bermata dua, masyarakat diajak untuk meningkatkan konsumsi serta belanja secara online, tetapi tidak disertai dengan edukasi yang memadai tentang transaksi dan syarat belanja secara online. Dan pemirsa, bagaimana YLKI menanggapi maraknya ancaman ataupun kekerasan yang sering dialami oleh kurir pengantar barang saat mengantar barang dengan status COD? Kita akan bergabung dengan Ketua YLKI, Bapak Tulus Abadi. Selamat sore, Pak Tulus. Selamat malam, Pak Tulus. Ya, selamat malam Mbak Anissa. Baik, Pak Tulus melihat saat ini banyak kasus ancaman terhadap kurir COD. Siapa yang harus diedukasi? Masyarakatnya sebagai pembeli atau penjualnya yang harus lebih amanah atau justru platform belanja online-nya yang harus lebih mensortir para penjual? Ya, memang ini persoalannya di semua pihak ya, dari sisi hulu dan hilir, bahkan di sisi tengah. Nah, kenapa? Karena di satu sisi ini era digital ekonomi, di mana belanja daring semakin marak, semakin digandrungi masyarakat, tapi di sisi lain masyarakat juga tidak mengerti proses bisnis di dalam belanja daring itu, yang berbeda dengan kalau kita belanja secara konvensional. Karena di dalam belanja daring itu minimal ada 3 atau 4 entitas atau pihak yang berbeda-beda, ya, yang itu semua saling kait-mengkait, dan konsumen ketika berinteraksi dengan mereka juga punya tanggung jawab dan punya akses yang berbeda-beda. Tetapi inilah potret masyarakat kita, di mana ketika di satu sisi begitu luas dalam belanja secara daring, tapi pemahaman terhadap belanja digital itu masih Pak Tulus, mana sih Pak yang harus diperbaiki terlebih dahulu jika memang kita ingin meningkatkan daya beli masyarakat dengan sistem COD dalam belanja online? Mana dulu sih Pak yang harus diperbaiki, hulunya dulu atau hilirnya dulu? Ya, ini saya kira tidak ada hubungannya dengan daya beli, tetapi yang utama memang yang harus diperbaiki ya paling tidak platform digital atau penjualnya, seller online itu harus memberikan informasi yang lengkap terkait dengan tata aturan, baik terkait dengan tarif ataupun mekanisme komplain atau mekanisme pengembalian kalau barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan konsumen. Ya, di sisi lain juga konsumen memang harus membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Orang belanja konvensional aja kita mesti membaca secara cermat, apalagi ini secara digital, di mana itu ada aspek pelindungan data pribadi, ada aspek tarif, ya, bahkan mungkin denda atau bunga kalau kita bicara fintech dan segala macam. Jadi sebenarnya dengan belanja digital itu konsumen harus lebih cerdas dibanding
kalau kita belanja konvensional. Nah, ini yang tidak terjadi di dalam sebagian masyarakat kita. Ya, di satu sisi, Pak Tulus, kita semua mengetahui bahwa masyarakat Indonesia selalu mengklik iya, setuju syarat dan ketentuan berlaku tanpa membaca isinya terlebih dahulu. Itu sudah terjadi sejak lama. ya itulah yang harusnya dibaca, dipahami, kalau tidak setuju jangan dilanjutkan. Karena itu menyangkut perjanjian. Karena syarat dan ketentuan yang berlaku itu adalah perjanjian yang mengikat secara hukum bagi konsumen dan bagi penjual atau platform digital. Kalau kemudian tidak setuju, ya tidak dilanjutkan. Tapi kalau melanjutkan, berarti setuju. Dan itu harus dibaca secara cermat sebelum mengeksekusi suatu transaksi yang dia inginkan. Pak Tulus, kalau dari pandangan YLKI, apakah belanja dengan sistem cash on delivery ini bisa dilanjutkan atau sebaiknya disudahi saja dengan perilaku konsumen yang seperti ini? Sebenarnya belanja online dengan sistem COD itu merupakan transisi, ya. Karena sebenarnya yang belanja berbasis digital, ya transfer uang pun seharusnya sudah dilakukan secara digital, bukan kita datang kemudian barang datang baru kita bayar. Itu sebenarnya karena ada distrust bagian masyarakat, jangan-jangan nanti barangnya tidak sampai. Ya, karena dari pengaduan yang ada di data kami di LKI, itu 33% barang yang dibeli konsumen lewat daring itu tidak sampai dengan berbagai alasan. Nah, dengan sistem COD sebenarnya itu merupakan jaminan bahwa barang akan sampai dan baru dibayar ketika barang itu sampai dan sebaliknya. Tetapi kemudian konsumen mungkin ada masalah ketika barang yang datang ternyata tidak sesuai. Pak Tulus, siapa sih Pak yang sebenarnya bertanggung jawab atas sampainya barang ke masyarakat dari penjual? Apakah tanggung jawab dari aplikator atau pemilik situs belanja itu? Ya tergantung duduk persoalannya. Ya bisa aja mungkin barang proses dari gudang segala macam sudah dikirim dengan baik, tapi di tengah jalan mungkin kurirnya juga bermasalah, ternyata tidak sampai. Bisa aja, tergantung sumber persoalannya ada di mana. Makanya itu di dalam kasus barang tidak sampai itu bermacam-macam karakter kasusnya. Bisa dari platform digitalnya, bisa dari toko online-nya, atau bisa pengirim atau kurir tadi. Karena tadi saya katakan ada 3 atau 4 pihak di dalam proses bisnis daring ini, ya. Jadi memang sebenarnya lebih rumit dan memang konsumen tidak bisa. Konsumen salah ketika barang tidak cocok kemudian langsung komplain ke kurir atau bahkan kurir meminta mengembalikan saat itu juga kalau yang misalnya non COD. Karena memang mekanismenya tidak seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI. Dan untuk belanja online, masyarakat juga sekali lagi harus membaca syarat dan ketentuan yang berlaku dan mengerti seperti apa tata cara belanja online dengan sistem COD. Dan pemirsa, usai jeda kami akan membahas terkait 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan resmi diberhentikan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda.